Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sehingga Tuhan telah tibakan kita di tempat ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau datang, kita menyembah Tuhan. Kita telah melihat bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Mari kita mengangkat pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantianku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan sungguh lagi kita mengatakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita naikkan segala pujian penyembahan kita kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau angkat suara kita. Karena Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak disembah. Terlalu besar kasih Bapa kepada kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyembah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau yang layak diagungkan. Haleluya Yesus. Haleluya.
kita semua yang hadir pada saat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemegahan kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menyembah Tuhan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, terpujilah Engkau Allah ya Tuhan kami. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Di saat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, kuasailah hati pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami lantunkan kepadamu Tuhan boleh membawa sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk. Kita semua mengangkat pujian, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Semuanya bangkit, angkat pujian ini. Mari kita semua memuliakan umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua
Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mati menebus dosa kita. Dia bangkit. Kita mau menyanyikan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dari uraiannya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan diri uraiannya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, di atas semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Sebagai umat pilihan Allah, kita tetap ada dalam pelayan Tuhan. Kita tidak pernah lelah bekerja di dalam ladang Tuhan. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menopang seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kita. Kita dalam keadaan apapun, Tuhan yang selalu menopang lewat firman. Kita akan mengangkat pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, terang-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita mengangkat pujian ini dan awal, hanya Kau Tuhan hidup. Saja untuk semua bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan memberikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru dengan darah-Mu. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Mari kita memuji nama Tuhan. Kami angkat suara kita, karena Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Tiada Allah lain selain Allah Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita lelah, tapi Tuhan tetap menguatkan kehidupan kita. Mari saudara sekalian berkati Tuhan. Kita angkat pujian kita, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Kita masih ada sampai saat ini. Penyertaan Tuhan yang sangat indah, yang sangat luar biasa, melebihi apapun. Kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kita renungkan seminggu lamanya Tuhan menyertai kita. Kita melakukan setiap aktivitas kita hingga sampai saat ini kita datang. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui pujian kita. Jadi kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang dengan pujian kami Tuhan. Haleluya. Kami memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji. Kami setelah memuji menyembah Engkau, tiba saja kami mendengarkan firman-Mu. Urapi pendengaran, suburkan hati kami semua, hingga setiap benih firman Tuhan tertanam dalam setiap hati-hati kami, menjadi benih-benih iman kami, memampukan kami untuk boleh melangkah di bulan ini. Karena kami percaya
ketika kami mendengar suara Tuhan yang menjadi kekuatan, penghiburan, kuasa atas kehidupan kami semua. Maka ketika kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu, benarlah Tuhan, kami boleh mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar firman-Mu. Terimalah persembahan yang kami sudah bawa, karena inilah persembahan yang kami mau berikan. Apa yang kami punya kami ingin kembalikan kepada Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa dan urapan yang sama dari Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang melihat Bapak Ibu Saudara boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan kasih Tuhan. Saya lihat ada beberapa jemaat yang sudah kembali, yang sudah sehat, sudah baik. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Sudah berlalu lama, saya nggak mau undang lagi saudara bangkit berdiri. Sudah bolak-balik bangkit berdiri, duduk bangkit berdiri. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya tetap mengundang Bapak Ibu berdiri. Presiden aja mau datang, saudara yang duduk berdiri. Kita mau dengar firman Tuhan, berdirilah. Karena ayatnya cuma singkat, kita akan baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. 1, 2, 3. Dari firman itu dari kebenaran dan kebenaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Paling enggak saudara olahraga ya. Duduk naik, duduk naik. Saudara, kata pendengaran di sini diulang 2 kali. Berarti ada penekanan, pemberitahuan yang harus dikerjakan 2 kali. Ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. 2 kali diulang menunjukkan agar kita memperhatikan soal pendengaran kita. Bapak Ibu pernah dengar cerita seorang ayah sama anaknya bawa keledai? Boleh tampilin? Nah, pernah Bapak Ibu Saudara dengan cerita ini? Yang slide pertama saudara, atau di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau di sebelah kanan saya, ya, ada seorang ayah sama anaknya naik keledai. Ada yang ngomong, ih kasihan keledainya. Bapaknya turun, anaknya enggak. Ada orang ngomong lagi, ih nggak kasihan ya anaknya sama bapaknya. Anaknya turun, bapaknya naik. Ada orang ngomong lagi, kasihan keledainya. Akhirnya keledainya gara-gara apa saudara? Dengar kata orang. Kebanyakan dari kita begitu ya. Amin Bapak Ibu. Kalau yang bilang amin pasti benar. Ini kata orang, kita dengar apa kata orang. Kalau yang benar, yang baik tuh pergi ke dokter itu. Saya dokter ke dokter itu cocok. Boleh nggak? Makanan di tempat itu enak. Pergi ke situ, murah, meriah, gurih, enak. Pergi saudara.
Tapi kadang-kala saudara jangan lewat situ, ada polisi. Tetap aja kita lewat. Pengen tunjuk gigi, gitu. Polisi lihat gigi, bukan begitu maksudnya. Berani, udah dikasih tahu. Saya berapa kali saudara lihat di Instagram ada satu bapak lewat, dikasih tahu, Pak, jalan buntu. Oh ya, terus saja. Akhirnya dia balik lagi. Makasih. Kenapa Pak? Jalan buntu. Hah? Dikasih tahu. Saudara, ini firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh karena firman Tuhan. Kesehatan saudara akan baik-baik saja kalau saudara dengar hal yang baik. Kesehatan saudara akan tidak baik ketika saudara mendengar yang tidak baik. Apalagi suka simpan, apalagi suka dendam, apalagi diingat-ingat terus. Perjanjian lama gue lihat adalah manusia yang tinggi besar, yang luar biasa, punya peralatan yang luar biasa. Goliat zaman sekarang adalah apa saudara? Salah, sakit penyakit dimasukin pada kita. Dengar apa kata, masuk telinga kita, kita dengerin. Aduh, orang itu ngomong begini sama saya, dia bilang begini sama saya. Padahal nggak dibunuh saudara. Padahal saudara nggak dipukul. Saudara cuma apa? Dengar apa kata orang. Sampai akhirnya apa saudara? Yang tadinya nggak berkerut jadi, yang tadinya mukanya bagus jadi nggak bagus. Akhirnya ketemu siapa? Dia nih ngomongin saya, dia ini ceritain saya. Lama-lama saudara simpan itu, akibatnya saudara jadi sakit. Kalau saudara lupain, biarin aja apa kata orang. Yang penting saya mau dengar apa kata Tuhan. Kata Tuhan, saya anak yang terbaik. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan barang rongsokan. Ciptaan Tuhan adalah barang yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Amin. Saudara, kita lihat Lukas 8 ayat 18a. Pendek. Saya ngambil ayat-ayat pendek-pendek karena di bawahnya ada ayat yang panjang. Lukas 8 ayat 18a, dia berkata begini, karena itu perhatikanlah apa yang kamu mendengar. Cara kamu mendengar. Perhatikan cara kita mendengar. Karena pendengaran kita menentukan iman kita. Hati-hati pendengaran kita. Ngeri juga. Satu pengusaha bilang, ini yang ngomong bukan siapa-siapa, yang ngomong presiden. 2023 kelam, gak tahu ekonominya bagaimana, gak tahu. Gak usah tunggu 2023, ke depan aja saudara, kita gak tahu mau apa. Amin. Hari Rabu kemarin saudara, hari Kamis kemarin, saya datang ke GOR olahraga, ketemu satu bapak. Saya mau bilang terima kasih karena dia sudah kasih saya hadiah sepatu bulu tangkis. Sampai di GOR, saya langsung dibilang begini, Pak, kemarin ada yang main bulu tangkis meninggal, padahal baru pemanasan, baru mukul-mukul langsung dia mati di lapangan bulu tangkis. Semuanya pada di situ ada bulu tangkis, ada meja biliar. Ketika dengar begitu saudara, orang nggak main bulu tangkis, langsung main biliar. Dengar begitu saudara, aduh, ada yang meninggal baru kemarin, meninggal di lapangan, baru pukul-pukul pemanasan, meninggal saudara, jatuh, selesai. Apa
apakah saya berhenti bulu tangkis? Saya dengar itu juga, saya bingung. Tuhan, kalau bisa kalau mati mendingan lagi khotbah. Jangan mati lagi bulu tangkis. Nanti itu pendetanya terlalu banyak bulu tangkis daripada doanya. Padahal bulu tangkis cuma rehat buat olahraga. Saudara, cara kita mendengarkan, perhatikan cara kita mendengar. Tahun 2019, tepatnya 6 Januari di Meksiko, ada anak 10 tahun, perempuan berumur 10 tahun, di hari raya khusus di negara Meksiko, perayaan orang Kristen. Dia berikan hadiah terindah untuk mamanya. Dia tulis surat setelah dia gantung diri. Di situ kata-katanya, saya mau beri hadiah terindah untuk mama saya. Di bawahnya katakan, yes, mama, ini hadiah terindah buat mama. Dengan cara anak ini gantung diri. Karena setiap kali mamanya bilang begini, gara-gara kamu papa pergi sama perempuan lain, lebih baik kamu tidak dilahirkan. Gara-gara kamu. Anak 10 tahun sudah. Tetangganya bilang, enggak, dia ceria, anak baik, anak polos, gak ngerti apa-apa. Cuma gara-gara dengar. Mamanya setiap hari bilang, gara-gara kamu papa pergi sama perempuan lain. Gara-gara kamu mama mesti kerja cari uang buat kamu. Gara-gara kamu yang seharusnya gak usah dilahirkan. Tepat di ulang tahun mamanya, dia bunuh diri, gantung diri. Ini hadiah terbaik, terindah buat mama, supaya mama gak disusahin lagi oleh saya. Hati-hati Anda, Bapak Ibu Saudara, ngomong kepada anak, bicara kepada anak. Ada begitu banyak media juga beritahu, gara-gara omongan orang bisa dibacok, orang bisa dibunuh. Betul nggak? Saya rindu setiap kita sudah bicara yang baik, saling puji memuja satu dengan yang lain. Kenapa jemaat zaman dulu ketika jemaat awal-awal penuh? Karena mereka saling memuji satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Makanya mereka saling kuat dalam persekutuan. Ada satu bapak katakan, di komsel saya ada berapa hal. Yang satu, jangan baperan. Kalau disinggung orang, diomongin orang, jangan terlalu baper. Bapak Ibu Saudara, banyaklah dengar firman Tuhan, banyaklah baca firman Tuhan, maka kehidupanmu akan baik-baik saja. Jangan dengar apa kata orang, jangan dengar apa yang dibilang orang lain. Dengarlah kata Tuhan apa tentang dirimu, maka hidupmu akan baik-baik saja. Kalau dengar kata orang, saudara, hidupmu gak akan baik-baik aja. Hidupmu akan semakin susah. Tadinya susah, semakin susah. Saudara dengarin orang, apa kata orang. Kalau saudara dengar kata Tuhan, hidupmu akan semakin luar biasa. Saya beri contoh, mari kisah daripada dalam Injil Markus pasal yang kelima. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Kisah tentang Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nanti saudara baca di rumah. Markus pasal 5 ayat 21-43. Ceritanya begini.
ayat 21 sampai 24, Yesus mendapat berita, kemudian menyanggupi permintaan Yairus untuk menyembuhkan anak yang sakit keras dan hampir mati. Ya. Tapi beritanya di tengah jalan dialihkan. Ya. Cerita ini dipotong. Di tengah jalan, perjalanan Yesus bersama Yairus menuju rumah Yairus, di tengah jalan ceritanya dipotong. Ada seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, selama 12 tahun. Ya. Coba saudara, saya mau rindu kita baca ayat 28. Markus pasal 5 ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia kata, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi sebelum itu ayatnya berkata begini, aku telah dengar siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus? Aku telah dengar tentang kisah kuasa kasih Yesus. Aku sudah dengar perempuan ini dia selinap-selinap, kemudian dia jamah jubah Yesus. Dan pada saat itu juga hanya dua pribadi yang mengetahui, Yesus dan perempuan ini. Yang lainnya nggak tahu. Sebab Yesus katakan, siapa yang jamah saya, siapa yang pegang saya. Murid-murid dan orang-orang bilang ini, lagi desak-desakan begini, dia bilang siapa yang pegang saya, siapa yang jamah saya. Yesus, kita lagi kumpul nih, lagi desak-desakan banyak orang, kamu tanya siapa yang jamah saya. Tapi Yesus bilang enggak ada yang jamah saya. Perempuan ini keluar, dikatakan, saya. Perempuan ini sembuh. Dari apa saudara? Ya dengar apa kata orang tentang Yesus. Saya dengar tentang Yesus. Asalku jamah saja. Dengan imannya, dia cuma bilang apa saudara? Ayat 28. Asalku jamah saja, kau akan sembuh. Dari cuma dengar. Sakius pendek, dia dengar tentang Yesus. Aduh, orangnya seperti apa sih? Cuma dengar, pengen tahu. Pergi sudah. Dia lari, dia mendahului perjalanan Yesus yang akan dia lalui. Dia pergi, dia lalui. Dia naik di pohon. Dia tunggu sampai Yesus lewat di depannya. Oh, ini Yesus itu. Dari cuma dengar, imannya timbul, pengen tahu tentang Yesus. Pergi. Yesus ketika berdiri pas di depan pohon di mana Sakius duduk. Sakius turun. Dia turun. Ketika dia sampai di rumah, Yesus bilang begini, hari ini juga keselamatan terjadi di rumah tangga ini. Cuma karena dengar firman Tuhan, imannya tinggi. Perempuan 12 tahun ini, asalku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Mulai dari dengar firman Tuhan, mulai karena dengar apa kata tentang Yesus, dia sembuh. Dia sembuh. Datang kabar dari rumah Yairus. Yairus, gak usah susahin Yesus, anakmu sudah mati. Udah, gak usah susahkan Yesus. Yairus tadinya sudah senang, dia lihat mujizat di depan matanya. Dia melihat suatu adegan yang luar biasa, bangkit imannya, luar biasa. Kalau orang ini ditolong, saya juga ditolong.
Dia dengar anaknya sudah meninggal, imannya turun. Imannya turun. Tapi Yesus bilang begini, ayat 36, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yesus tetap pergi ke rumah Yairus. Singkat cerita, anaknya Yairus disembuhkan. Semua orang memuji dan memuliakan Tuhan. Banyak berita, banyak hal yang bisa membuat kita tidak bisa melihat mujizat lagi. Iman kita tertutup dengan persoalan dan masalah, dengan kekhawatiran yang ada. Ingat tentang kisah orang yang menaburkan benih di ladang. Ada yang jatuh di tanah keras, ada yang berbatu-batu, ada yang semak berduri, ada yang di tanah yang baik. Saudara, saya nggak akan rinci tanah batu, datar, apa. Saudara yang mana? Kalau hidupmu saat ini mengalami hal yang luar biasa, berarti tanah saudara, hati saudara, tanah yang baik, yang menghasilkan sesuatu yang baik. Karena benih firman Tuhan saudara dengar dan tertanam dan berlipat-lipat ganda saudara hasilkan. Tapi saudara, kalau saudara tanah hati saudara seperti semak berduri, maka benih firman itu akan hilang. Apalagi yang berbatu-batu ataupun tanah yang keras, sulit akan suka. Dengar semakin banyak dengar firman Tuhan, itu baik. Sekarang saudara luar biasa, saudara bisa dengar firman Tuhan di YouTube. Ada waktu dengar firman Tuhan. Jangan dengerin masalah, jangan dengerin apa kata orang, jangan dengerin gosip orang. Oh usah saudara. Jangan ceritain tetangga, ceritain orang lain. Jangan. Dengar apa kata Yesus hari ini tentang kehidupanmu, maka hidupmu akan baik-baik saja. Perbanyak dengan firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Imanmu akan bertumbuh, imanmu akan bangkit, imanmu akan melihat mujizat yang akan terjadi dan berlaku dalam kehidupanmu. Tapi kalau imanmu, pendengaranmu cuma dengar apa kata tetangga, apa kata orang, maka nggak ada imannya. Imanmu kosong. Dengar kata Tuhan, dengar baca firman Tuhan, imanmu yang akan membangkitkan diri kamu, dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, Yairus satu sisi dia dengar keluarganya, anakmu sudah mati, jangan susahkan Yesus, jangan susahkan dulu. Tapi dari satu sisi dia dengar hal yang positif, jangan takut, percaya saja, mujizat pasti terjadi. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi kita. Dunia ini mengabarkan banyak hal yang dapat menjatuhkan kita. Jika kita lebih mendengarkan perkataan Yesus, saya akan tulis kata begini, saya dapat begini Bapak Ibu, saya akan bagikan kepada saudara. Jika kita lebih mendengarkan perkataan Yesus, maka kita telah memperbesar volume surga. Kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan mengalami kemenangan. Tapi jika kita lebih mendengarkan perkataan orang lain, maka kita telah memperbesar volume dunia ini. Dan yang kita lihat, yang kita dapati, kehancuran, dan kehancuran. Perbesar volume surga, perbesar kerinduan saudara mendengarkan firman Tuhan. Imanmu akan bangkit, imanmu lah yang akan bekerja mendatangkan mujizat di dalam Tuhan. Berita Yesus disalibkan
sudah 2000 tahun lalu, sudah lama. Tapi kuasa kebangkitannya tetap memberitahu kita penebusan dosa-dosa atas kehidupan kita, memberitahu kita bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia mengerti dan peduli setiap persoalan masalah saudara yang harus kita lakukan. Dengar apa kata Yesus, imanmu akan bangkit dan persoalanmu akan beres dengan pertolongan daripada Tuhan. Perbanyak dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, imanmu akan bangkit dan melihat hal yang luar biasa. Karena saya percaya orang yang banyak mendengar firman Tuhan, hidupnya, wajahnya akan berbeda. Karena dia percaya apa yang dia dengar bukan apa kata dunia. Dia dengar apa kata surga yang akan memperbesar imannya dalam menjalani kehidupan saat ini. Dan dia akan melihat mujizat dalam kehidupannya setiap hari. Perbarui pendengaran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup mata, kepala saudara. Hari-hari ini apa yang kau dengar? Apakah volume saudara perbesar dengan mendengar apa kata orang lain, cerita orang lain? Atau saudara memperbesar volume pendengaran saudara untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan? Hanya Engkau yang tahu dengan Tuhan. Kalau engkau ingin melihat mujizat, kalau ingin engkau melihat terobosan-terobosan baru dalam kehidupanmu, perbesar volume surga, perbesar volume pendengaranmu untuk mendengar semakin banyak firman Tuhan. Maka imanmu karena pendengaran itu yang akan membuat engkau melihat hal yang luar biasa atas kehidupanmu. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, maka hidupmu akan baik-baik saja. Saudara, bersyukur kalau kita bisa masuk di bulan November, di minggu pertama. Itu bukan karena kuat jaga kita, itu karena anugerah kasih Tuhan yang ingin supaya kita terus dan terus mendengarkan firman Tuhan. Dan terus iman kita diperbaharui, dikuatkan selalu. Untuk setiap hari kita boleh percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, katakan dengan iman pada dirimu, aku punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup menyelesaikan masalah. Kalau engkau sering mendengarkan firman Tuhan, sering dengar suara dari surga, maka imanmu akan berkata atas kehidupanmu. Imanmu akan berkata atas persoalan masalahmu. Imanmu akan berkata atas sakit penyakitmu, bahwa engkau tidak ada apa-apanya. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Jangan takut, percaya saja. Itu kata Yesus kepada Yesus. Yesus melihat mujizat di depan matanya. Seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun sembuh cuma gara-gara dia pegang cuma Yesus. Berapa banyak firman Tuhan yang kau sudah dengar? Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kau praktekkan dalam hidupmu? Imanmu, bangkitkan imanmu, perbarui pendengaranmu.
dan lihat mujizat terjadi atas kehidupanmu. Engkau akan baik-baik saja. Perbarui pendengaran. Haleluya. Naikkan pujian kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, mari sebelum saudara bangkit berdiri, katakan dengan iman kepada jiwamu, Amin. kepada dirimu. Amin. Hai jiwaku, hidupmu akan baik-baik saja Amin. Tuhan Yesus. kalau engkau memperbesar volume pendengaranmu Haleluya Yesus. akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengan iman, katakan kepada dirimu sendiri, jangan takut. Amin. Semakin banyak engkau dengar apa kuasa Tuhan, semakin engkau banyak melihat hal yang luar biasa atas kehidupan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Seundang pelayan Tuhan perjamuan maju ke depan. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tempat arah hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Ajarlah kami untuk semakin banyak mendengar firman Tuhan, agar iman kami tumbuh, agar iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami menutup telinga
kami fokus hanya kepada firman-Mu saja Tuhan Yesus. Hanya firman-Mu yang mampu memberikan kami kekuatan iman. Semakin percaya kepada Tuhan Yesus menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Munculkan iman itu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus berkarya lebih dalam setiap pribadi kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus yang berikan kami kemampuan untuk lebih mengutamakan dengar firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Tuhan, saat ini kami diperhadapkan dengan perjamuan kudus, makan dan minum sehidangan dengan Tuhan Yesus. Dengan adanya perjamuan ini Tuhan, kami kembali diingatkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, karena Dia mengasihi setiap kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengimani dan mengikuti perjamuan ini ada mujizat yang terjadi dalam setiap pribadi kami pagi hari ini. Terima kasih, sucikan kami, kuduskan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Sebelum kami makan sehidangan dengan Tuhan, sucikanlah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Sekali lagi, kasih Allahku. kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kasih Allahku. kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada
dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri di kotak perjamuan yang biasa dibawa. Kotak perjamuan yang biasa dibawa. Saudara, walaupun saudara sudah didoakan, ada baiknya saudara pribadi lepas pribadi, sebelum kita makan minum bersama Tuhan, berdoa pribadi lepas pribadi. Kalau ada dosa, kesalahan, perkataan, perbuatan kita yang tidak baik, tidak berkenan, minta ampun, minta maaf kepada Tuhan, supaya ketika kita makan minum, gambaran dari tubuh dan dari Yesus, dengan iman kita makan, kita mengalami mujizat dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan pribadi lepas pribadi, memohon pengampunan dari Tuhan, kelayakan dari Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama pribadi lepas pribadi. Layakkan dengan iman. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus, puji nama Yesus. Mari dengan iman kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman kita makan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan iman kami percaya apa yang kami makan masuk ke nadi-nadi kecil, nadi-nadi besar, memberi kehidupan, memberi kekuatan, memberikan hal yang luar biasa atas kehidupan kami. Tubuh kami yang lemah, yang mati, dalam nama Yesus sembuh, sehat, baik.
dalam Tuhan Yesus. Masalah persoalan kami percaya Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah bereskan. Haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik atas kehidupan kami. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami akan lakukan dengan sesuai apa yang Engkau inginkan terjadi atas kehidupan kami. Bangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat yang kami terima pagi hari ini. Berkat firman Tuhan, berkat makan minum bersama dengan Tuhan. Tiba saja kami akan bawa korban persembahan kami yang terbaik, yang sudah mengerti tahu akan perpuluhan. Tuhan balas sesuai janji firman Tuhan terjadi atas kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selagi cawan-cawan dikumpulkan, kita akan nyanyikan begitu. Apa yang tak pernah dilihat, itu yang timbul. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, melakukan segala perkara, tulus selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Selamat datang bagi keluarganya Pak Rudi dan Ibu Hana dari daerah mana? Selawi. Cuma 5 kilo dari sini ya. Mulai dari Bapak perkenalan dulu, boleh buka masker, cuma memperlihatkan wajahnya ganteng. Puji Tuhan. Maju di sini aja supaya dilihat dan dikenal lebih baik. Sini supaya ditonton banyak orang. Salam saudara kasih Tuhan. Nama saya Heri, Heri Susanto, panggilannya Heri. Saya dari Selawi, Tegal, saudara kasih Tuhan. Kita rombongan dari mulai kaum saya, ya jadi papanya Hana, ya kita pengen main saudara kasih Tuhan di Bandung. Aja Pak. Sebenarnya Pak Edi boleh berdiri, kasih tahu aja namanya Pak di situ atau Pak Arianto. sudah Pak Arianto. Selawi. Puji Tuhan. Selamat datang. Puji Tuhan. Anda boleh diri.
Udah pernah? Kan nggak semua belum. Apa? Hidungnya ada 3. Kenalan siapa lagi supaya? Ya, itu ya. Puji Tuhan. Kita datangan keluarga dari keluarga Pak Rudi, Bu Ana dari Selawi. Ya, senang bisa hadir di tengah-tengah ibadah bersama kita. Ya. Saya percaya semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman sedikit dari Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Nggak terasa ya, udah mau Desember. Kita akan mengadakan perayaan Natal. Tanggalnya tanggal 25 Desember. Tetap seperti biasa. Jam apa nih? Jamnya nanti dibicarakan lagi supaya bisa tepat di makan siang. Jadi kita tetap akan merayakan perayaan Natal walaupun mungkin kita aja ya. Karena tanggal 25 itu kan semua mengadakan Natalan ya di gereja masing-masing. Jadi kita mengundang, kalau ada misalnya Tante Lili nggak ada ya, Mak juga nggak ada ya. Saudara dari keluarga kita aja, kalau memang mereka tidak beribadah tempat lain, bisa mengajak untuk beribadah bersama. Ya, Ibu Christine suaminya, Bu Pak Ivan, tantenya, ya istrinya boleh diajak, yang lain juga boleh diajak. Pak Ate ya, diajak maknya ya. Kita sama-sama merayakan perayaan Natal, cukuplah ruangannya, cukup untuk saudara kita yang lain bisa tambah di sini. Tapi kalau undangan luar nggak mungkin kita ngadain undangan luar karena tempat juga tidak memungkinkan. Jadi dalam rangka merayakan perayaan Natal, tetap kita ada amplop persembahan kasih Natal buat semua jemaat. Sesudah ibadah boleh ambil seberapa aja yang kita bisa kasih untuk perayaan Natal kita. Karena bukan cuma kebutuhan kita di perayaan Natal ini, memang setiap tahun kita beli mic ya, mic-nya, tapi kurang bagus juga karena budgetnya sedikit ya, pas bukan kurang bagus mic-nya ya. Jadi kalau memang ada berkat lebih, kita pengen beli yang mixer yang ada ampli 2 sebelah. Kalau ada berkat lebih, kita bisa beli ampli supaya bisa lebih baik suara dan mic yang lebih bagus. Supaya nggak mati-mati mic-nya ya. Kita mic-nya baru beli, biasanya setiap Natal mesti beli mic, tapi mic-nya yang kurang bagus. Jadi 1 tahun pakai udah nggak bagus, mati-mati. Jadi kalau ada berkat lebih, kita akan beli sound system, apa mixer ya maksudnya, mixer. Dan kita doakan bersama juga untuk acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan kedua, seperti yang sudah saya share di grup, anak-anak remaja kita mengadakan Natal juga, dan mereka butuh dukungan untuk mereka lagi jual apa? Lagi jual makanan, dan sebagai dukungan kita belilah makanan 1-2 porsi, kalau mau 5 porsi juga boleh, mau 10 porsi juga boleh, sebagai bentuk dukungan kita kepada anak-anak remaja yang ada di gereja ini. Dan juga mereka juga memang membutuhkan dukungan dana kita supaya semua berjalan dengan baik. Kalau saya baca di proposalnya belum ditembakin ya. Proposalnya mereka butuh dana sekitar berapa ya? 5 juta kurang. Nah, 5 juta kurang dikit. Jadi sumber dananya itu pertama dari kas, kedua dari iuran setiap anggota yang mau hadir, dikenain iuran, tapi tetap belum cukup karena iuran itu cuma untuk makan, villa dan transportasi dan alat-alat yang lain tidak dikenakan kepada anggota. Jadi anggota itu yang mau datang, mau ngikutin perayaan Natal remaja itu, mereka dikenakan biaya hanya untuk konsumsi saja. Jadi mereka memang butuh dana juga untuk kegiatan ini. Dukungan, support kita sebagai orang tua, katanya oma-oma, opa-opa,
sangat mereka butuhkan. Itu sebabnya mari kita dukung pemuda remaja kita supaya mereka lebih giat lagi dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan yang ada. Mungkin itu saja. Nanti mungkin Pak Subono nanti sudah ibadah bisa dibagikan amplopnya. Tunggu sekarang? Boleh. Saudara memberi dengan sukacita dan saya percaya Tuhan yang akan memberkati. Saudara, kemarin ada yang protes, kasih tahu sama saya. Tanggal 25 Desember itu ya, biasa kan memang ibadah Natal. Ya. Biasanya kan perayaan itu di luar tanggal 25. Jadi kita adakan ibadah dan perayaan Natal di tanggal 25 juga. Jadi satu, saudara. Jadi bukan ibadah biasa tapi juga ada perayaan Natal. Ya. Nanti entah bapak-bapak yang ada nyanyi ya, atau main tamborin boleh, dipersilakan, boleh ya. Ya, Ibu Utami mau solo, mau puisi boleh ya, diharapkan ya. Saya kalau mungkin Bu Norma, Bapak Yusman bisa datang tanggal 25 ya. Kalau memungkinkan bisa hadir tanggal 25 ya, itu saja. Dan saya harap juga keluarga dari Selawi kalau ada kemungkinan ada di Bandung, saya bisa harapkan bisa hadir di Natal bersama kami ya, itu saja. Tentang ongkosnya minta sama Pak Rudi. Oke, puji Tuhan. Itu saja pemberitahuan yang kami bisa beritahu. Ada hal yang lain. Siapa kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu berlimpah atas kita. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Di tamatnya ibadah pagi hari ini, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua yang ambil bagian dalam ibadah, pelayanan ibadah pagi ini. Ada upaya menyertai mereka. Dan semua kami yang beribadah pagi hari ini diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, studi pelajaran anak-anak kami, perkuliahan mereka, Tuhan berkati tolong. Pekerjaan mereka juga Tuhan tolong. Mampukan mereka untuk meraih hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua, Engkau yang mengerti setiap persoalan masalah kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pribadi-pribadi yang ada. Kami percaya kami punya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami, yang mengetahui setiap persoalan masalah kami. Semua persoalan masalah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa beri jalan keluar dan memberikan mujizat pertolongan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dana yang dibutuhkan untuk perayaan Natal gereja GPD Kana Taman Rahayu ini Tuhan, Tuhan adakan. Berkati terlebih dahulu jemaat Tuhan yang ada. Berkati dengan hal yang luar biasa atas kehidupan mereka. Bukan saja jasmani, terlebih lagi rohani mereka diberkati secara luar biasa. Maka segala yang dibutuhkan dalam perayaan gereja kami ini Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda sampai ibadah dewasa, semua diadakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati amplop-amplop yang sudah dipegang oleh jemaat, amplop persembahan kasih Natal. Berkati Tuhan,
Kami rindu melihat hal luar biasa dalam mujizat Natal. Kami percaya mujizat kasih Allah masih berlaku atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga kami dari Selawi selama di Bandung Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Perjalanan mereka, aktivitas liburan mereka Tuhan lindungi. Bahkan perjalanan mereka kembali ke Selawi Tegal, Tuhan tetap lindungi beserta dengan kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Berkati aktivitas kami semua sepanjang hari ini, yang akan melanjutkan perjalanan, yang akan melanjutkan pembicaraan dengan orang lain dalam bisnis, pekerjaan, usaha. Tuhan beserta kami. Ebenezer, Allah beserta. Allah mengajarkan segala hal yang luar biasa atas kehidupan kami semua. Sertailah perjalanan kami, berjalan kaki, berkendara, jauh maupun dekat. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan hal yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, penyertaan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.